Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, kembali lagi di video pembelajaran mata pelajaran Biologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldi Stipristiana dengan NIM terakhir 051 bersama kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Elza Amanda dengan NIM akhir 043. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NIM akhir 055. Kami, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami dengan penuh semangat akan membawakan video pembelajaran dengan topik morfologi batang tumbuhan. Supaya lebih terarah, materi morfologi batang tumbuhan ini akan kita bahas melalui 8 submateri, yaitu evolusi daun dan batang, definisi dan ciri umum batang, bagian-bagian batang, arah pertumbuhan batang, modifikasi batang, tipe percabangan, morfologi khusus batang, dan hubungan batang dengan organ lain. Baik Sobat Biologi, kita mulai pembahasan dengan submateri pertama, yaitu evolusi daun dan batang. Jadi, menurut teori Thelome yang dikemukakan oleh Walter Zimmermann, konsep dasarnya adalah bahwa tumbuhan vaskuler berevolusi dari struktur bercabang seperti garpu atau dikotom yang disebut dengan telome. Dari struktur inilah melalui proses evolusi terbentuk daun dan batang pada tumbuhan tingkat tinggi. Proses evolusi ini mencakup beberapa tahapan, yaitu reduksi, yaitu penyederhanaan jumlah cabang, planasi, yaitu perataan cabang-cabang dalam suatu bidang, webbing, yaitu proses pengisian celah antar cabang yang telah terpotong dan tersusun teratur dengan jaringan mesofil, sehingga terbentuk laminah atau helaian daun. Dari proses inilah kita dapat memahami bagaimana struktur batang dan daun yang kompleks pada tumbuhan sekarang, yang sebenarnya berasal dari percabangan sederhana di masa lampau. Nah, mari kita perhatikan tahapan proses evolusi daun dan batang menurut teori Thelome melalui gambar berikut. Pada gambar A, terlihat struktur percabangan sederhana yang bercabang dikotom. Dari bentuk dasar inilah evolusi dimulai. Kemudian, melalui proses overtopping, salah satu cabang tumbuh lebih dominan dibanding cabang lainnya, sehingga batang utama dan percabangan yang lebih kecil. Tahap berikutnya adalah planation, yaitu perataan cabang-cabang sehingga tersusun dalam satu bidang yang sama. Hal ini membuat struktur percabangan jadi lebih teratur. Setelah itu, terjadi proses webbing, yaitu pengisian ruang di antara percabangan dengan jaringan mesofil. Dari sinilah terbentuk helaian daun atau lamina. Jadi, struktur percabangan sederhana pada tumbuhan purba melalui tahapan overtopping, planation, dan webbing akhirnya terbentuklah daun dan batang pada tumbuhan tingkat tinggi seperti yang kita kenal sekarang. Baik, setelah tadi kita memahami proses evolusi daun dari percabangan batang, sekarang mari kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu jenis daun berdasarkan evolusi. Secara garis besar, daun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mikrofil dan megafil. Yuk kita bahas satu persatu. Mikrofil adalah daun berukuran kecil, berbentuk sederhana seperti sisik atau rambut. Biasanya tidak memiliki tulang daun yang kompleks. Mikrofil dipercaya berasal dari emission atau tonjolan batang yang kemudian diisi oleh jaringan pembuluh. Contohnya bisa kita lihat pada tumbuhan paku, Lycopodium. Sedangkan megafil adalah daun berukuran besar dengan tangkai dan tulang daun yang bercabang-cabang. Daun ini sudah memiliki jaringan fotosintesis yang lengkap, seperti palisade atau spons, serta dilengkapi stomata untuk pertukaran gas.
Megafil ini biasanya ditemukan pada tumbuhan paku seperti pteridium atau tumbuhan berbiji. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mikrofil dan megafil memiliki perbedaan dari segi ukuran, struktur, dan kompleksitas jaringannya. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai asal-usul daun berdasarkan teori evolusi. Untuk mikrofil, ada yang disebut dengan teori enasi. Teori ini menyatakan bahwa mikrofil diyakini berasal dari tonjolan kecil atau enasi pada batang. Awalnya, tonjolan ini tidak memiliki jaringan pembuluh, tetapi kemudian berkembang menjadi daun sederhana dengan satu urat daun saja. Sedangkan untuk megafil ada teori telomik. Teori ini menjelaskan bahwa megafil berasal dari modifikasi dan penggabungan struktur telomik, yaitu cabang-cabang batang yang bercabang. Prosesnya melibatkan pelataan atau planition dan juga menyatukan atau webbing yang akhirnya membentuk daun dengan tulang daun yang kompleks. Jadi, dapat kita lihat bahwa mikrofil dan megafil tidak hanya berbeda dari segi bentuk, tetapi juga dari teori asal-usul evolusinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perbandingan antara daun mikrofil dan daun megafil. Perhatikan gambar di sebelah kanan, ini adalah daun mikrofil. Bagian yang terlihat yaitu mikrofil leaves atau daun mikrofil, yang ukurannya kecil dan sederhana. Tulang daunnya hanya terdiri dari satu berkas pengangkut. Fungsi dari jaringan pengangkut tunggal ini berperan menyalurkan air dan nutrisi ke daun. Tetapi karena sederhana, kemampuan mendukung fotosintesis juga terbatas. Sekarang kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri, yaitu daun megafil. Bagian yang terlihat adalah megafil leaves, yaitu daun megafil yang ukurannya lebih besar dan kompleks. Tulang daun megafil ini terdiri dari jaringan pengangkut bercabang. Fungsinya untuk memperluas area fotosintesis, memaksimalkan distribusi air, nutrisi, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian daun. Contoh tumbuhannya dapat kita lihat pada tumbuhan paku tembaga. Nah, setelah kita membahas mikrofil dan megafil secara terpisah, sekarang mari kita lihat perbandingan keduanya berdasarkan beberapa aspek. Dari ukuran, mikrofil umumnya kecil, bahkan mirip seperti sisik. Sedangkan megafil berukuran besar dan lebar. Dari tangkai daun, mikrofil tidak memiliki tangkai, langsung melekat pada batang. Sementara megafil biasanya memiliki tangkai daun yang jelas. Pada aspek tulang daun, mikrofil hanya sederhana dengan satu urat tunggal, sedangkan megafil memiliki sistem tulang daun yang kompleks dan bercabang. Jadi, kita lihat jaringannya, mikrofil tidak berdiferensiasi, artinya belum ada pemisahan jaringan secara jelas. Sedangkan pada megafil, jaringannya sudah terdiferensiasi. Misalnya, ada pada epidermis, jaringan palisade, dan spons yang membuat fungsi daun lebih optimal. Dan fungsinya, mikrofil lebih sederhana, sedangkan megafil lebih kompleks dan efisien dalam berfotosintesis. Nah, jadi setelah mempelajari evolusi daun dan batang, kita perlu tahu definisi dan ciri umum batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di atas tanah, berfungsi sebagai pendukung daun, bunga, dan buah, serta jalur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis antara akar dan daun.
Adapun ciri-ciri batang yang bisa kita lihat. Pertama, umumnya tumbuh ke arah cahaya. Kedua, tersusun atas ruas dan buku. Yang ketiga, pada buku tumbuh daun dan tunas. Keempat, pertumbuhan ujungnya tidak terbatas. Dan yang kelima, bentuknya seringkali silindris tetapi dapat juga bervariasi. Dari definisi dan ciri umum tadi, kita bisa tahu fungsi dari batang, yaitu yang pertama, untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan lain seperti daun, bunga, buah. Yang kedua, sebagai jalur transportasi air dan zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang ketiga, membantu proses pernafasan karena oksigen dapat masuk ke lentisel. Keempat, sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Yang kelima, sebagai penopang atau penyokong sehingga tumbuhan tetap berdiri tegak. Yang keenam, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode pencangkokan. Dan yang ketujuh, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada sagu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian batang. Jadi, struktur dari batang ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar batang. Biasanya tersusun dari satu lapis sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel luar sering menebal dan dilapisi kutikula. Fungsi dari epidermis ini yaitu untuk melindungi jaringan dalam dari gangguan fisik, kehilangan air, dan juga serangan dari patogen. Pada beberapa tumbuhan, batang ini juga dilengkapi dengan stomata atau trikoma. Selanjutnya ada bagian flum. Flum ini tersusun atas beberapa jenis sel, seperti tabung tapis, sel pengiring, serabut flum, dan parenkim flum. Fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis berupa zat organik seperti gula, asam amino, dan lain-lain dari daun ke seluruh bagian tumbuhan seperti akar, batang, buah, dan biji. Selanjutnya ada kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini memiliki struktur lapisan jaringan meristematik yang dimana sel-selnya masih aktif membelah yang terletak di antara xilem dan flum. Fungsinya untuk menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam dan flum sekunder ke arah luar, sehingga batang bisa bertambah besar. Selanjutnya ada xilem. Xilem ini terdiri dari trakea, trakeit, serabut xilem, dan parenkim xilem. Umumnya dinding selnya menebal dan mengandung lignin sehingga kuat. Fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun serta memberi kekuatan mekanis pada batang. Dan yang terakhir ada empulur. Empulur ini merupakan bagian batang yang tersusun dari sel-sel parenkim yang relatif besar, berdinding tipis dan banyak menyimpan cadangan makanan. Empulur ini terletak di bagian tengah batang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan membantu transportasi lateral. Pada beberapa tumbuhan juga berperan dalam menjaga kekuatan batang. Arah pertumbuhan batang. Arah pertumbuhan batang pada tumbuhan berbeda-beda tergantung jenisnya. Berikut macam-macam arah pertumbuhan batang, yaitu yang pertama, batang tegak lurus, yang kedua mendatar, yang ketiga menjalar, yang keempat memanjat, dan yang terakhir menggantung. Baik, yang pertama yaitu batang tegak lurus. Batang bertumbuh dengan arah lurus ke atas. Biasanya batang ini tidak bercabang, misalnya pohon pisang, pohon pepaya, pohon kelapa, dan pohon cemara. Batang menggantung. Batang ini tumbuh dengan arah ke bawah. Batang seperti ini hanya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang hidup di tepi jurang atau di lereng-lereng gunung. Misalnya tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas pohon seperti epifit, misalnya jenis anggrek.
Yang ketiga, batang berbaring. Batang ini terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas, misalnya pada semangka. Kadang-kadang batang berbaring diberikan penunjang seperti kayu, kawat, atau besi agar bisa tumbuh ke atas. Batang menjalar atau merayap. Batang menjalar itu hampir sama dengan batang berbaring. Hal yang membedakan yaitu terletak pada buku-bukunya yang melarkan akar, sehingga dapat tumbuh menjadi tunas. Batang menjalar ini contohnya pada tumbuhan kangkung liar dan ubi jalar. Yang kelima, batang serong ke atas atau condong. Pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya itu menuju ke atas atau membelok ke atas, misalnya pada tumbuhan kacang tanah, talas, dan kunyit. Yang keenam, batang mengangguk. Batang mengangguk tumbuh tegak lurus ke atas, tetapi ujungnya membelok kembali ke bawah, seperti mengangguk. Contohnya pada tumbuhan bunga matahari. Yang ketujuh yakni batang memanjat. Batang memanjat ini tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati maupun tumbuhan lain. Pada waktu naik ke atas, batang menggunakan alat-alat khusus sebagai pegangan pada penunjangnya ini, misalnya dengan akar pelekat. Contohnya pada tumbuhan sirih. Yang kedelapan yaitu batang membelit. Batang membelit ini tidak sama dengan batang memanjat tadi, yaitu batang ini tidak menggunakan alat bantu, tetapi batang tumbuhan itulah yang membelit. Dengan kata lain, batangnya sendiri yang naik dan melilit penunjangnya. Arah melilit juga terbagi menjadi dua, yaitu arah ke kiri dan ke kanan. Membelit ke kiri jika dilihat dari atas, arah belitan itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Contohnya pada kembang sungsang. Batang membelit ke kanan jika arah belitan sama dengan arah gerakan jarum jam, sehingga penunjang akan selalu di sebelah kanan orang yang melihat. Batang tumbuhan yang membelit ke kanan tidak banyak, yaitu contohnya pada gadung. Modifikasi pada batang. Batang tidak hanya berfungsi sebagai penopang tubuh, pengangkut air, mineral, dan zat-hara, tetapi batang juga dapat mengalami modifikasi sesuai jenis tumbuhan dan lingkungannya. Berikut beberapa contoh modifikasi pada batang, yaitu yang pertama, batang untuk menyimpan cadangan makanan. Ciri-cirinya, batang memiliki umbi batang, rizoma atau rimpang, umbi lapis, dan kormus. Contohnya pada tumbuhan kentang, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan talas. Yang kedua, batang untuk memperbanyak diri. Ciri-cirinya batang memiliki stolon atau geragi untuk perkembangbiakan vegetatif. Contohnya pada arbe dan semanggi. Yang ketiga, batang untuk bertahan di lingkungan ekstrim. Contoh pada batang kaktus yang berubah menjadi sukulen yang mampu menyimpan air supaya dapat bertahan di lingkungan yang kering. Pada batang mawar dan jeruk, batang berubah menjadi duri untuk melindungi dari hewan herbivora. Yang terakhir, batang untuk memanjat atau mencari cahaya. Batang berubah menjadi sulur atau memiliki akar perekat untuk membantu tumbuhan tersebut memanjat dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Contohnya pada anggur, labu, dan markisa. Tipe percabangan. Tipe percabangan pada batang terdiri atas 3, yang pertama yaitu monopodial, simpodial, dan dikotomi. Percabangan monopodial memperlihatkan batang utama yang jelas terlihat karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Contohnya pada pohon kelapa, cemara, dan pinus. Yang kedua yaitu percabangan simpodial, terjadi ketika batang utama itu berhenti tumbuh sehingga cabang lebih dominan, misalnya pada bunga anggrek atau sawo manila. Sedangkan percabangan dikotomi memperlihatkan batang atau cabang utama yang terus membelah menjadi 2 bagian sama besar, contohnya pada tumbuhan paku seperti paku andam.
Dari tipe percabangan tersebut terdapat fungsi adaptif dari tiap tipe percabangan batang. Pada pola konstruksi percabangan tumbuhan merupakan cerminan langsung dari strategi adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Pola monopodial adalah strategi bersaing tinggi untuk mendominasi cahaya dalam kerumunan. Pola simpodial adalah strategi melebarkan kanopi untuk memanfaatkan cahaya di ruang terbuka dan berfokus pada reproduksi. Pola dikotomi adalah strategi eksplorasi sederhana yang khas untuk tumbuhan dengan struktur dasar berfokus pada penutupan area horizontal. Percabangan dikotomi. Percabangan dikotomi dapat dibedakan menjadi percabangan sejati dan semu. Pada percabangan dikotomi sejati, batang utama benar-benar membelah menjadi dua cabang yang sama besar. Batang utama tidak berlanjut setelah bercabang dan kedua cabang tumbuh seimbang. Contohnya pada tumbuhan paku kawat. Sedangkan pada percabangan dikotomi semu, batang utama sebenarnya tetap berlanjut, namun cabang yang muncul bisa menutupi atau menyaingi batang utama sehingga tampak seolah-olah bercabang dua. Contohnya pada bunga sepatu. Berdasarkan tabel perbandingan dikotomi sejati dan semu, itu dapat dilihat dikotomi sejati memiliki beberapa ciri utama. Batang utama benar-benar membelah diri menjadi dua cabang yang sama besar. Batang utama tidak berlanjut setelah bercabang, kemudian kedua cabang tumbuh seimbang dan sama besar, dan biasanya ditemukan pada tumbuhan paku seperti paku kawat atau Lysopodium. Sementara itu, pada percabangan dikotomi semu, batang utama sebenarnya tetap berlanjut. Cabang samping yang muncul kadang menutupi atau menyaingi batang utama sehingga terlihat seperti percabangan dikotomi, akan tetapi salah satu cabang biasanya lebih dominan dibandingkan yang lain. Contohnya percabangan dikotomi semu ini terdapat pada bunga sepatu atau hibiscus. Morfologi khusus batang. Karakteristik morfologi batang bukan hanya untuk identifikasi, akan tetapi setiap bentuk, tekstur, warna, dan konsistensi memiliki fungsi spesifik yang terikat dan saling terkait dengan adaptasi dan kelangsungan hidup tumbuhan. Ada bentuk batang, yang pertama yaitu silindris, bentuk yang paling umum. Fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan struktural yang optimal dan distribusi tekanan yang merata, serta memudahkan pertumbuhan sekunder atau pembesaran batang. Yang kedua ada segitiga atau triangular, banyak ditemui pada famili Cyperaceae atau seperti rumput teki. Fungsinya memberikan kekakuan dan stabilitas, mencegah batang rebah, serta pada beberapa spesies membantu dalam penyebaran biji dengan cara menjalar. Selanjutnya ada persegi atau segi empat. Ini contohnya pada mint, selasi, dan kemangi. Fungsinya terkait pada kekuatan mekanik dan sebagai adaptasi untuk mendukung struktur bunga serta daun yang aransemennya spesifik. Selanjutnya pipih, Pilogidae, fungsinya sebagai adaptasi di lingkungan kering. Bentuknya pipih, memperluas permukaan untuk fotosintesis sekaligus mengurangi volume yang mengurangi penguapan atau transpirasi. Contohnya pada tumbuhan kaktus. 2. Permukaan batang. Terdapat lisin atau leavis, fungsinya untuk meminimalkan area untuk menempelnya patogen, spora, ataupun hewan herbivora kecil. Berbulu atau pilosus, fungsinya sebagai isolasi untuk mengurangi penguapan air, melindungi dari fluktuasi suhu ekstrim, dan terkadang sebagai deteren fisik bagi serangga herbivora. Kemudian ada berduri atau spinosus, fungsi utamanya untuk pertahanan diri dari herbivora besar, contohnya bougainville dan mawar. Kemudian ada berlilin atau pruinose, lapisan lilin atau yang disebut dengan cuticula. Ini berfungsi untuk mencegah penguapan air, mengurangi transpirasi, dan melindungi dari sinar UV yang berlebihan. Secara umum pada tumbuhan xerophyte. Kemudian ada berbelahan atau fissuret pada batang berkayu tua, fungsinya itu memungkinkan ekspansi selama pertumbuhan sekunder untuk membesar dan memberikan perlindungan mekanis tambahan.
Selanjutnya ada lignosus atau berkayu. Fungsinya untuk kekuatan dan daya dukungnya besar sehingga tumbuhan dapat tumbuh sangat tinggi dan lebar untuk bersaing mendapatkan cahaya matahari. Jaringan kayu juga berfungsi untuk pengangkutan air yang efisien, contohnya pada pohon jati dan pohon mangga. Lanjut, ada sukulen yang artinya berdaging dan banyak air. Fungsinya terutama untuk menyimpan air dalam jumlah besar sebagai adaptasi terhadap lingkungan yang kering. Contohnya pada kaktus dan juga lidah buaya. Selanjutnya ada Vistularis atau berongga yang berfungsi untuk mengurangi berat batang sehingga efisien secara energi untuk tumbuh cepat dan tinggi, sekaligus memberikan insulasi termal, contohnya pada bambu dan juga padi. Yang ketiga ada warna batang. Warna batang hijau menandakan adanya zat klorofil. Fungsinya untuk berfotosintesis, terutama pada batang muda, tumbuhan herbaceous atau di lingkungan di mana daun tidak efisien, seperti di lingkungan gurun. Berikutnya ada warna batang coklat atau keabuan. Pada batang berkayu matang, warna ini berasal dari gabus atau jaringan suberin. Fungsinya untuk melindungi jaringan internal yang aktif dari kehilangan air, kerusakan mekanis, serta serangan patogen dan fluktuasi suhu. Yang keempat, sifat dan konsistensi batang. Herbaceous fungsinya untuk pertumbuhan cepat, fleksibilitas, dan penyimpanan air. Umumnya ada pada tumbuhan semusim atau pionir, contohnya bayam dan jagung muda. Masuk pada submateri yang terakhir mengenai hubungan batang dengan organ lain. Batang dengan daun, di mana batang merupakan tempat melekatnya daun. Ketiak daun merupakan tempat munculnya tunas lateral yang akan menjadi cabang. Selanjutnya, batang dengan akar. Batang dan akar merupakan satu kesatuan sistem poros tubuh tumbuhan atau sumbu. Peralihan antara struktur anatomi batang dan akar terjadi di daerah leher akar atau yang bisa disebut kolum. Selanjutnya ada hubungan batang dengan bunga. Bunga merupakan modifikasi dari batang dan daun yang sangat khusus untuk reproduksi. Sumbu bunga, peduncle dan pedicel adalah bagian dari batang. Perbedaan perkembangan batang dikotil dan batang monokotil. Batang dikotil dan monokotil memiliki pola perkembangan yang sangat berbeda, terutama dalam sistem jaringan pengangkut dan kemampuan pertumbuhannya. Pada batang dikotil, berkas pengangkut, xilem dan floem tersusun melingkar secara teratur, sehingga di antaranya terdapat kambium. Kambium inilah yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder berupa penebalan batang. Oleh karena itu, batang dikotil bisa membentuk kayu yang keras dan membesar seiring usia tumbuhan. Sebaliknya, pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar acak dan tidak memiliki kambium sejati sehingga pertumbuhan sekunder hampir tidak terjadi. Akibatnya, batang monokotil umumnya tidak mengalami penebalan dan cenderung tetap berukuran sama sepanjang hidupnya seperti pada padi ataupun jagung. Kesimpulan modifikasi batang. Berdasarkan berbagai fakta yang ada, batang dan cabang tumbuhan mengalami berbagai modifikasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kehidupan hidupnya. Contohnya batang pada kentang ini termodifikasi menjadi umbi batang untuk menyimpan cadangan makanan, sedangkan pada tebu batangnya menyimpan gula. Ada pula batang yang berubah fungsi menjadi alat merambat seperti sulur pada tanaman anggur atau menjadi duri untuk melindungi diri seperti pada tanaman jeruk. Cabang pun dapat mengalami perubahan fungsi, misalnya menjadi alat fotosintesis pada kaktus yang kehilangan daun. Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa modifikasi batang dan cabang merupakan bentuk adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan hidup, baik dengan cara menyimpan cadangan makanan, melindungi diri, maupun mempermudah memperoleh cahaya. Dari ke-8 submateri yang telah dibahas, adapun kesimpulan dari modifikasi batang yang bisa kita tarik. Jadi, berdasarkan berbagai fakta yang ada, batang dan cabang tumbuhan mengalami modifikasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan hidupnya. Contohnya,
Batang pada kentang termodifikasi menjadi umbi batang untuk menyimpan cadangan makanan, sedangkan pada tebu, batangnya menyimpan gula. Ada pula batang yang berubah fungsi menjadi alat merambat seperti sulur pada tanaman anggur, atau menjadi duri untuk melindungi diri seperti pada tanaman jeruk. Cabang pun dapat mengalami perubahan fungsi, misalnya menjadi alat fotosintesis pada kaktus yang kehilangan daun. Dari fakta-fakta ini, dapat disimpulkan bahwa modifikasi batang dan cabang merupakan bentuk adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan hidup, baik dengan cara menyimpan cadangan makanan, melindungi diri, maupun mempermudah memperoleh cahaya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai morfologi batang tumbuhan yang terdiri atas 8 submateri. Kami berharap video ini dapat menambah wawasan, memberikan manfaat, serta menjadi salah satu bentuk kontribusi kami dalam memperkenalkan program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan cintai biologi. Kelompok 6, berpikir kritis, aktif, dan berwawasan global. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.